Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, sehingga kita sebagai orang beriman selalu bahagia dalam hidup ini. Karena dengan iman yang ada itu, keadaan kita selalu baik. Kalau kita mendapatkan nikmat, maka kita bersyukur, dan itulah baik. Begitu pula kalau kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sabar, dan dengan itu kita tetap baik, tetap mampu mengontrol dan mengendalikan hidup kita ini pada jalan yang lurus. Maka dengan iman ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kita semua ini untuk bisa menikmati perjalanan hidup ini dengan serba baik. Bapak dan saudara sekalian, dan itu adalah keberuntungan. Yang namanya hidup ini mesti pasang surut. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah, dan itu berlaku bagi siapa saja. Dan yang bisa menghadapi hidup yang seperti itu, hidup yang penuh dengan tantangan itu, hanyalah orang-orang yang memiliki iman. Orang yang memiliki iman ini memiliki daya redam terhadap guncangan hidup dan kehidupan ini secara baik. Suspensinya baik kalau mobil begitu, sehingga jalan yang naik turun pun kita bisa menikmati perjalanan itu bahkan lebih nikmat. Maka Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, dengan ibadah yang kita lakukan dan dengan taklim yang kita lakukan seperti ini adalah merupakan upaya-upaya bagi kita semuanya, karena ini merupakan petunjuk dari Allah kepada Rasulnya, dan juga Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semua, bahwa dengan upaya-upaya untuk mencari ilmu sekaligus membersihkan jiwa, yang tadi baru saja kita sholat, berarti membersihkan jiwa kita ini, dan kemudian kita lanjutkan dengan taklim dalam kesempatan ini, adalah merupakan upaya untuk meningkatkan, menumbuhkan iman kita ini, sehingga persoalan-persoalan syubhat dan syahwat yang merupakan kendala kehidupan, kendala iman, dapat kita retas, dapat kita selesaikan, dan kita menjadi orang yang semakin mantap keimanannya, sehingga semakin mantap dalam membangun kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, kajian kita malam hari ini masih terkait dengan upaya kita untuk memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah zat satu-satunya yang wajib adanya, dan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala satu yang tidak wajib adanya. Karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tanda-tanda saja, athar saja dari keberadaan Allah itu sendiri. Oleh karena itu hakikat realitas ini sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat realitas dalam hidup dan kehidupan ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini termasuk tanda-tanda akan adanya Allah, akan keberadaan Allah. Begitu pula seluruh ciptaan yang ada ini, termasuk bumi dan langit seisinya, ini adalah tanda-tanda akan adanya Allah yang mutlak adanya itu.
Dan ini kita sudah pahami dan melahirkan kita untuk memiliki pandangan tauhid rububiyah yang sudah kita jelaskan. Kemudian tauhid rububiyah ini, karena tauhid rububiyah ini merupakan tauhid ilmiah, merupakan hujjah yang kuat untuk mengantarkan kita ke pintu gerbang memasuki tauhid uluhiyah. Dan kemarin sudah kita sampaikan tentang mana dan arti tauhid uluhiyah itu sendiri, yaitu tauhid amaliyah, yaitu bagaimana kita manusia ini di dalam amal perbuatannya menunjukkan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu perbuatan lahir maupun batin. Selama hayat di kandung badan, orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah, yang berarti sudah mentauhidkan Allah secara uluhiyah, maka seluruh hidup dan kehidupannya ini dijalani dan dijalankan hanya dalam rangka untuk merendahkan diri dengan penuh kepasrahan, untuk tunduk dan patuh melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka dengan cara itu kita akan mendapatkan ridha Allah. Sehingga Bapak Saudara sekalian, seluruh perbuatan lahir dan batin yang mengundang ridha Allah itulah ibadah. Karena itu kemarin sudah kita sampaikan bahwa masalah ibadah itu tidak hanya dibatasi pada saat kita di masjid seperti ini, sholat 5 kali dalam sehari semalam, katakan begitu. Tetapi ibadah di dalam Islam itu menyangkut apa saja perbuatan kita, baik di masjid, di luar masjid, di rumah, di pasar, di jalan, di kantor DPR, kantor MPR, di istana negara, di kantor gubernuran, di kantor bupati, wali kota, kecamatan, kantor kelurahan, kantor RW RT, di tempat bisnis, di kantor perusahaan kita, di kantor kejaksaan, di mana saja, kapan saja, ya selama kita masih bisa berbuat, selama kita masih berbuat, maka orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang sudah memahami tauhid uluhiyah itu, menjadikan seluruh perbuatannya hanya dalam rangka beribadah kepada Allah, hanya dalam rangka mencari ridhonya. Bapak dan Saudara sekalian, karena itu beribadah itu tidak hanya dibatasi saat kita di masjid seperti ini, tapi kapan saja, di mana saja. Dan orang yang sudah bersyahadat kalimat la ilaha illallah ini, dia akan menyatakan, akan membuktikan, akan mendemonstrasikan ibadahnya itu. Ibadahnya itu. Ketika jadi presiden, ketika jadi menteri, ketika jadi panglima, ketika jadi pengusaha, ketika jadi guru, dosen, ketika jadi rektor, kepala sekolah, ketua yayasan, ketua ormas, ketua parpol, maka orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tugasnya adalah dalam rangka mensyahadatkan, menyatakan, membuktikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Jadi menunjukkan ibadahnya kepada Allah, wujud merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu ditunjukkan sedemikian rupa sehingga mampu mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara yang kami hormati, dan itu sudah kita pahami dengan baik-baik, dan ini penting. Apalagi tujuan hidup kita ini di sini, yang tertera pada ikrar kita, kepada syahadat kita ini. Kalau dalam agama yang lain kita sudah dibaptis. Kalau kita sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita seperti agama lain sudah dibaptis istilahnya. Maka tidak ada satu kegiatan pun, baik lahir maupun batin, yang tidak dalam kerangka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi gerakan hidup kita ini adalah gerakan kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar gerakan kepalanya yang la ilaha illallah, ya Pak? Ya, tapi sudah bagus. Kalau kepalanya sudah gerakan la ilaha illallah, lumayan itu. Ya, ada juga gerakan apa namanya? Gerakan nafas. Itu ada itu, bela diri dengan menggunakan gerakan nafas. Ya, ada kalimat sodo, ada an-nur, ada macam-macam itu. Menggunakan kalimat la ilaha illallah sebagai gerakan nafas. Ya, sudah lumayan lah, la ilaha illallah menjadi gerakan apa? Nafas. Tapi kalau la ilaha illallah hanya menjadi gerakan kepala, hanya gerakan nafas, maka tidak proporsional Bapak dan sekalian. La ilaha illallah itu menjadi gerakan hidup dan kehidupan ini.
menjadi gerakan ideologi, gerakan politik, gerakan ekonomi, gerakan sosial, gerakan budaya, ya, gerakan hidup. Orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka seluruh hidup dan kehidupannya adalah merupakan gerakan ini, gerakan tauhid ini, gerakan la ilaha illallah, gerakan beribadah kepada Allah, dan tidak ada gerakan yang lain. Kalau ada gerakan yang lain berarti masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Bapak dan Saudara sekalian, dan kalimat inilah kalimat di mana mengikat seluruh ikatan yang ada. Ikatan diri kita, ikatan membangun keluarga, ikatan membangun sebuah yayasan, ikatan membangun sebuah ormas, ikatan membangun sebuah organisasi politik, ikatan kehidupan berbangsa, bernegara, ikatan kehidupan internasional ini. Ikatan yang benar adalah ikatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ikatan beribadah. Bahkan bumi dan langit seisinya ini, Bapak dan Saudara sekalian, diciptakan demi kalimat apa? La ilaha illallah. Bumi dan langit seisinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kalimat la ilaha illallah ini. Seluruh nabi dan rasul, sejak Nabi Adam sampai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga demi kalimat la ilaha illallah ini. Jadi tidak ada satu pun nabi, tidak ada satu pun rasul yang diutus oleh Allah kecuali membawa kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini. Bapak dan sekalian yang kami hormati, karena bumi dan langit seisinya diciptakan demi kalimat ini, seluruh nabi dan rasul diutus demi kalimat ini, seluruh wahyu yang ada itu diturunkan demi kalimat tersebut, bahkan surga dan neraka itu akibat dari kalimat tersebut. Jadi siapa yang mampu menyatakan dua kalimat syahadat ini dan membawanya sampai akhir hayatnya, mati dalam rangka membuktikan dan menyatakan, sehingga mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminannya adalah surga. Bapak dan Saudara yang kami hormati, nah ini penting, karena la ilaha illallah inilah tujuan diciptakan seluruh makhluk yang ada ini, termasuk kita manusia dan jin ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kalimat ini, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bapak sekalian, kecuali untuk ini, kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat ini, karena ini merupakan tujuan hidup kita ini, maka seluruh kegiatan kita yang mengikat hidup dan kehidupan kita ini semua tunduk pada ikatan pokok ini. Termasuk kita dalam membangun berkeluarga pun juga perlu kita tajdidkan iman kita ini dengan kalimat la ilaha illallah itu. Makanya kalau orang mau nikah, ya biasanya dipersekar, ya, dipersekar, diperbaharui imannya. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah, kata Nabi. Perbaharuilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah ini. Membaca dua kalimat syahadat, istighfar dulu, membaca dua kalimat syahadat, baru akad nikah dilaksanakan oleh walinya. Nah, akad nikah ini merupakan bagian daripada ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Begitu kita membuat yayasan, ya, membangun keluarga, membangun yayasan, membangun ormas, membangun parpol. Kalau tidak dalam rangka ikatan la ilaha illallah, kalau dia bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak-Bapak sekalian, Allah tidak mungkin ridho. Nah, itu masalahnya. Allah tidak mungkin apa? Ridho. Dan kalau sudah Allah gak ridho, berarti Allah murka. Murka. Nah, yang dimurkai berarti makhluk mal'un, dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada satu kegiatan pun, satu aktivitas lahir dan batin dari diri kita ini yang mengundang laknat, yang mengundang kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, Pak, pasti bahagia, Pak. Alam semesta ini mesti teratur. Hujan juga teratur, panas teratur, tumbuh-tumbuhan juga teratur, udara teratur, angin teratur, ikan juga itu teratur untuk membantu kita semua. Semua akan ditundukkan oleh Allah dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kalau Allah sudah tidak ridho, dalam semuanya akan bisa menjadi sumber laknat, sumber bencana. Wasilah saja. Hakikatnya adalah Allah yang murka.
Karena itu orang yang beribadah kepada Allah SWT ini adalah orang yang betul-betul memahami tujuan hidup. Dan kalau seluruh kegiatannya dalam rangka untuk mencapai tujuan hidupnya, itulah orang yang cerdas. Nah, kita ini Bapak sekalian sebagai orang yang berakal, yang diberi akal oleh Allah SWT, yang diberikan kecerdasan oleh Allah SWT. Kalau kita mampu mengarahkan seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita, seluruh pengorbanan kita, seluruh perjuangan hidup kita ini, semua dalam rangka beribadah kepada Allah, maka kita termasuk orang yang cerdas. Ya, sebagai orang yang cerdas. Kenapa? Karena semuanya itu nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Betul nggak hidup kita ini dalam rangka beribadah kepadanya? Kalau betul kita beribadah kepadanya, nanti kita akan dipanggil oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, kita nanti Pak, Bu, ya, kalau kita ini setelah berhasil membawa kalimat la ilaha illallah selama hayat di kandung badan kita, hati kita pasti puas, tenang. Kalau kita bisa membangun kehidupan beribadah ini kapan saja, di mana saja, ketika di masjid, ketika di rumah, ketika di perusahaan, ketika di pasar, ketika di dunia bisnis, ketika di parlemen, ketika di istana negara, ketika menjadi pemimpin pasukan, pimpinan pasukan, panglima perang, ketika menjadi dirjen, ketika menjadi ketua Mahkamah Agung, jaksa agung, ya, pengadilan, hakim dan sebagainya. Kalau itu semua merupakan manifestasi peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenang, jiwa kita akan tenang. Karena dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian radiyatan mardiyah, dengan penuh kebahagiaan, penuh kerelaan, mardiyah, dan penuh mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah, Bapak sekalian, ya, kalau saya la ilaha illallah itu kita bawa, kita perjuangkan sampai akhir hayat kita, dipanggil oleh Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golonganku, ke dalam hamba-hambaku. Selanjutnya, wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Bapak dan sekalian yang kami hormati, hidup ini hanya sekali di dunia ini dan punya tujuan yang jelas dan pasti. Sungguh merupakan sebuah kecerdasan jika kita mampu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada ini untuk menuju mencapai tujuan hidup itu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Maka contoh satu-satunya yang telah diridhoi wujud peribadatannya kepada Allah adalah Muhammad Rasulullah SAW. Ini sering saya sampaikan supaya menjadi jelas. Bagaimana beribadah kepada Allah itu? Muhammad itulah contoh satu-satunya yang telah berhasil membangun peribadatan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 30 juz Al-Qur'an itu turun kepada beliau, membimbing beliau, dan beliau menegakkannya dalam hidup dan kehidupannya, menjadi kenyataan dalam kehidupan kesehariannya, menjadi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan seterusnya, sehingga beliau berhasil menegakkan, membumikan Al-Quran itu dalam waktu 23 tahun. Dalam waktu 23 tahun. Oleh karena itu, antara la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah tidak boleh dipisah-pisahkan. Untuk berquran ini, contoh satu-satunya adalah Muhammad, sesuai dengan sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tauhidul ittiba wal uswah, satu-satunya panutan dan contoh di dalam beribadah kepada Allah, dalam berla ilaha illallah adalah Muhammad itu. Bapak dan sekalian, oleh karena itu antara tauhidul ibadah dengan tauhidul ittiba ini satu, tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Itulah merupakan sebuah model dalam membangun masyarakat yang mampu mengundang
ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bagaimana bangsa Indonesia ini? Bapak sekalian, bagaimana keluarga kita, diri kita, keluarga kita, yayasan kita, ormas kita, parpol kita, bangsa kita, negara kita, dunia kita ini mampu mengundang ridha Allah? Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Sebab kalau tidak, musibah terus, murka akan datang terus, gunung meletus, ulat gatal muncul, semacam-macam lah nanti. Kan itu hanya sekedar tanda-tanda saja kemurkaan Allah SWT dalam hidup dan kehidupan ini. Gimana cara penanganannya? Cara penanganannya tobat kembali kepada Allah, kembali menjadikan hidup ini untuk beribadah kepada Allah, kembali menegakkan Islam dalam hidup dan kehidupan ini. Siapa saja, apakah itu presiden, menteri, panglima, gubernur, camat, lurah, RW, RT, mubalek, jamaah mujahidin, dan lain sebagainya, kembali kepada Allah, kembali kepada Islam, supaya selamat, supaya Allah ridho. Bapak dan sekalian, ini penting sekali. Kemudian Bapak dan sekalian, karena kita sudah memahami mana ibadah, dan ibadah ini pilar-pilarnya adalah, di dalam ibadah yang benar, pilar-pilar ibadah itu terdiri dari 3, yaitu al-hub, wal-khauf, war-roja. Cinta, takut, dan harap. Cinta, takut, dan harap. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan al-hub, al-khauf, dan ar-roja. Al-hub, cinta. Bapak dan sekalian, tidak ada zat di alam semesta ini yang harus kita cintai kecuali zat Allah. Kecuali zat Allah. Dan karena Allah itu segala-galanya dalam hidup dan kehidupan kita ini, Allah itu yang segala-galanya, Pak. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah pula yang menciptakan seluruh kebutuhan kita, Allah semuanya ini. Allah adalah sumber hidup dan kehidupan ini. Allah yang buat kita bisa datang ke masjid ini, Allah yang buat kita bisa berbicara, Allah yang buat kita bisa duduk, ngantuk, tidur, Allah yang buat kita makan, semuanya adalah karya Allah, perbuatan Allah. Bukan perbuatan siapa-siapa, perbuatan Allah semua ini. Jadi kehidupan ini adalah karya Allah, bukan karya presiden, karya menteri, bukan, karya Allah. Karena itu tidak ada yang mutlak harus kita cintai dan yang memiliki hakikat untuk dicintai dalam hidup ini kecuali Allah, kecuali Allah. Bapak dan sekalian, orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah, yang sudah menyadari la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diabdi secara hak dalam hidup ini kecuali Allah, maka seluruh kecintaan dalam hidup dan kehidupan ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh aktivitas dan kegiatan, seluruh pengorbanan dan perjuangan itu semua adalah merupakan manifestasi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, dari kalau kita sholat, itu kita lakukan dengan penuh kecintaan kepada Allah dan merupakan manifestasi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat itu terasa ringan. Betul? Terasa ringan, bukan satu kewajiban yang memaksa, memaksa kita, sehingga berat melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid, dan seperti itu. Tapi ini karena kita lakukan dengan perasaan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan hoyatu hubbih, bahkan merupakan puncak kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibarengi dengan madzulli abidih, merupakan kerendahan, ketundukan, kepatuhan hambanya, maka seluruh ketaatan dan kepatuhan seorang hamba kepada Kholiknya itu merupakan manifestasi, bukti daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, jadi ini bisa dibedakan cinta seorang orang tua dengan anak. Apa seperti itu cinta kita kepada Allah? Oh, bukan sekedar itu.
Tetapi bagaimana cintanya itu ma'adzul, disertai dengan kerendahan, ketundukan. Al-hub ma'adzul, cinta beserta apa? Merendahkan diri, penuh kepasrahan dan ketundukan. Kalau cintanya orang tua kepada anak itu cinta biasa. Cinta apa? Biasa. Cinta biasa. Tetapi kalau kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan ketundukan, merendahkan diri, kepasrahan. Kepasrahan. Bapak dan sekalian yang kami hormati, sehingga apa yang dimaunya oleh Allah itu menjadi kemauannya. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu menjadi kehendaknya. Sehingga seluruh perintahnya akan mendapatkan perhatian yang seksama dari seorang hamba itu. Karena namanya orang yang sudah cinta begitu itu mesti memberikan perhatian. Apa sih yang disenangi oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah? Apa yang membuat Allah itu senang dalam hidup kita ini? Keridhaannya. Maka seluruh perintahnya itu adalah merupakan suatu kebaikan ya kepada kita dan sekaligus yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak sekalian yang kami hormati, merendahkan diri dengan penuh kepasrahan melaksanakan perintah dengan rasa senang, itu menunjukkan bahwa di sana adalah hub ma'adzul, hoyatul hub ma'adzul. Ya, puncak kecintaan yang dibarengi dengan penuh ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan cinta yang seperti itu Bapak dan sekalian, maka salat berjamaah, salat lail, bersedekah, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, itu sama dengan orang main bola itu, yang ngoyong-ngoyong sepak-sepak mau apa-apa, itu senang-senang aja. Ya, enggak ada yang apa? Terasa apa? Berat Bapak sekalian yang berbahagia. Berkorban, berjuang. Nah, besar. Orang mencintai seorang cewek saja ya akan dibuktikan dengan susah payah untuk berkorban, untuk berjuang, ya Pak. Untuk berkorban apa? Berjuang. Apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sudah menyatakan diri sebagai hambanya, maka pastilah kecintaan kita itu sedemikian rupa. Begitu pula al-khauf, takut pada Allah harus dibarengi dengan ma'ar-raja, dibarengi dengan harapan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengharapan agar kita terlepas dari murkanya, dari kebenciannya, dari siksanya. Itu harapan kita ini. Kita takut sehingga meninggalkan larangan-larangannya dengan harapan agar murka Allah jauh dari kehidupan dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan sebagainya. Jadi kalau manusia itu seperti ini Bapak dan sekalian, cintanya kepada Allah dibarengi dengan apa namanya? Merendahkan diri kepadanya dan penuh kepasrahan, takutnya dibarengi dengan roja, penuh harapan, maka yang namanya ibadah itu baru terbangun. Allah sendiri memberikan atau mensifati kepada hamba-hambanya yang beriman di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah mengatakan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya, mencintai Allah. Jadi kalau Allah sudah mencintai kita dan kita mencintai Allah, Masya Allah, satu yang luar biasa. Kehidupan ini akan penuh dengan nilai-nilai, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Di ayat yang lain juga Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang telah beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam mensifati rasul-rasul dan nabi-nabinya dalam surat Al-Anbiya 90, innahum kanu yusari'una fil khairati
wa yad'unana rahaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, para nabi dan rasul ini, kanu kepada mereka yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam berbuat kebaikan itu. Wa yad'unana, dan mereka berharap, berdoa kepada kami, kata Allah, rahaban wa rahaba, penuh cinta dan penuh apa? Takut, penuh harap. Rahaban wa rahaba. Wa kanu lana khasyin, dan mereka khusyuk kepada kami. Bapak dan sekalian kami hormati, maka puncak cinta yang dibarengi dengan apa? Dzul, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan al-khauf, takut, yang dibarengi dengan ar-raja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ yang namanya perintah-perintah Allah akan dijaga, dan larangan-larangan Allah juga akan betul-betul dihindari. Ya, kita akan bisa menjaga diri kita ini untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga wasiat khatib setiap kali berkhutbah adalah berwasiat ketakwaan kepada kita semua. Itu semua adalah merupakan upaya untuk menuju kepada efisiensi dan efektivitas hidup kita ini, menuju kepada tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, kalau apa yang kita lakukan ini semuanya adalah kerangkanya ke sana, kerangkanya mengundang ridha Allah dengan cara seperti itu, maka itulah namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang kami hormati, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan puncak kecintaannya, beserta perendahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kutub, dua kutub. Dan pada dua kutub itulah merupakan orbit ibadah itu beredar. Dari kutub apa namanya? Kutub cinta beserta dzul, itu merupakan dua kutub, dan disitulah merupakan orbit ibadah itu beredar. Tidak akan beredar sehingga tegak dua kutub itu. Sedangkan sumbunya adalah perintah, yaitu perintah Muhammad Rasulullah SAW, bukan hawa nafsunya, dan juga bukan setan. Bukan hawa nafsunya dan bukan apa? Setan. Nah, karena itu kalau kita ini bagaimana beribadah, ya itulah syariat yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW, itulah selama 23 tahun itulah merupakan apa namanya? Merupakan apa? Madaruhnya, merupakan apa? Sumbunya, yaitu syariat yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu orang ngomong beribadah kemudian tidak menegakkan Islam dalam kehidupannya seperti Muhammad Rasulullah, ya itu bukan ibadah, Pak, ya. Bukan apa? Ibadah. Ya, bukan ibadah namanya. Ya, karena sumbunya adalah perintah-perintah Muhammad Rasulullah SAW, bukan dorongan hawa nafsu, apalagi adalah kemauan dan keinginan setan yang sesat dan menyesatkan. Semoga Bapak-bapak sekalian kami hormati, dengan upaya sedikit-sedikit memahami persoalan pokok ini, persoalan ibadah ini, maka kita menjadi semakin jelas dan kita bisa menempatkan ibadah ini sebagai sentral pokok kehidupan kita, dan kita kerangkakan hidup kita ini hanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, nanti akan kita bisa merasakan kalau hidup kita ini nilai ibadahnya itu benar, ya, diterima, makbul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti berpengaruh terhadap kejiwaan kita. Rasa senang, rasa bahagia itu akan terjadi. Tapi kalau sudah sholat sedemikian rupa kok hilang kebahagiaan, itu perlu dicek, perlu dikontrol. Kok sudah itu berkeluarga kok gak bahagia gini, maka itu perlu dikontrol. Harus dikontrol. Mungkin syaratnya belum terpenuhi, belum al-ikhlasulillah, belum mutaba'atur rasul, belum ikhlas kepada Allah, masih ada syiriknya. Yang kedua, belum mengikuti
apa yang disunahkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Terima kasih. Dan mari kita sudah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Amin amin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.